Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naya Nurul Fadia dari Pendidikan Sejarah Angkatan 2019 dengan NPM 1921711004 yang telah mengikuti KKR Virtual 1 dan 2 pada tanggal 25 Januari 2021 dengan narasumber yaitu Bapak Asep Firman selaku Pamong Budaya dari Museum Nasional. Di sini saya akan menjelaskan tentang museum. Museum adalah suatu lembaga yang berfungsi untuk mengembangkan dan juga membudidayakan koleksi serta mengkomunikasikannya kepada masyarakat. Museum Nasional berada di Jakarta dan juga berdiri pada tanggal 24 April 1778. Di sini saya akan mengambil materi prasejarah. Prasejarah juga dikenal dengan sebutan zaman praaksara, yang dimana pada zaman itu belum mengenal aksara. Dan juga di Museum Nasional ada beberapa peninggalan-peninggalan pada zaman prasejarah, yaitu peninggalan-peninggalan pada zaman praaksara sekitar ada 10. Yang pertama ada penguburan manusia prasejarah di Bali. Jadi kalau kita berkunjung ke Museum Nasional, kita akan menemukan informasi mengenai situs Gilimanuk. Situs Gilimanuk ini dapat dikategori manusia dan lingkungan di lantai 1 Museum Nasional. Jadi, situs Gilimanuk ini terletak di kawasan Teluk Gilimanuk yang termasuk kawasan Taman Nasional Bali Barat meliputi Kabupaten Buleleng dan Jemberanang. Jadi, ketika dilakukan eksplanasi di daerah tersebut ditemukan banyak sekali benda-benda prasejarah seperti gerabah, alat-alat, manik-manik, emas, dan barang-barang dari perunggu. Kemudian ditemukan ekofag-ekofag seperti kulit kerang dan tulang-tulang hewan. Pola penguburan menjadi 4 yaitu kubur primer, kubur sekunder, kubur campuran, dan juga kubur tempayan. Selanjutnya peninggalan yang kedua ada Eze atau Ez. Diperkirakan ada pada periode Neolitikum dan berasal dari Jakarta, Jawa Barat. Benda ini punya kurang lebih lebar 5,8 cm dengan tebal 1,4 cm. Ini digunakan untuk pertanian namun juga digunakan sebagai bentuk upacara dan barter. Selanjutnya, yang ketiga ini ada kendi. Jadi, kendi ini ditemukan sekitar periode Paleolitikum dan benda ini berasal dari Palembang, Sumatera Selatan. Asal benda ini dari tanah liat, digunakan sebagai benda upacara dan juga sebagai barter. Yang keempat itu ada gelang. Jadi, gelang ini ditemukan kurang lebih pada masa Paleolitikum yang terbuat dari perunggu, kemudian digunakan untuk menunjukkan status sosial seseorang dan juga digunakan sebagai objek untuk upacara. Benda yang kelima itu ada kapak upacara. Jadi, kapak upacara ini ditemukan di Rote, di bagian Indonesia Timur. Benda ini berasal dari perunggu dengan ukuran kurang lebih tebalnya 0,7 cm dan berfungsi belum diketahui secara pasti bagaimana fungsinya, tapi kemungkinan besar ini adalah untuk upacara adat. Yang keenam ini ada tas atau noken. Jadi tas ini ditemukan di Irian Jaya yang berasal dari serat batang anggrek. Ukurannya kurang lebih 1,6 cm dan tebalnya 4,30 cm. Tas ini digunakan untuk membawa bahan-bahan makanan dan bahan-bahan lainnya kalau mereka pergi ke hutan. Dan yang ketujuh ini ada manik-manik ditemukan di Bekasi, Jawa Barat. Terbuat dari batu dan kaca, digunakan sebagai mata uang pembelian atau penukaran. Peninggalan yang ke-8 ada kapak melengkung. Kapak ini ditemukan di Bekasi, Jawa Barat dengan tebal 3,9 cm. Kapak ini mengkilat karena memang digosok sampai mengeluarkan garis-garis. Digunakan untuk menggali dan memotong pepohonan. Lalu peninggalan yang ke-9 ada kapak bujur sangkar yang ditemukan di Sukabumi dengan tebal 1,4 cm. Terbuat dari batu semi berharga. Fungsinya untuk jimat atau item penguburan dan sebagai barter. Peninggalan yang terakhir yaitu ada lukisan batu. Kurang lebih ditemukan pada masa Megalitikum. Ditemukan di Palembang, Sumatera Selatan terbuat dari batu dengan tebal 45 cm. Sekian materi prasejarah yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.